Pak Raden menindaklanjuti APBN yang sudah menjadi undang-undang di tahun 2025 ini, Anda melihat kekuatannya sebesar apa untuk bisa mencapai target-target pemerintah? Kekuatan kekuatan belanja pemerintah ini sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi. Satu adalah kekuatan yang bersifat langsung, yaitu artinya memang belanja pemerintah, baik dari sisi belanja di kementerian lembaga berupa belanja rutin maupun belanja pembangunan, itu naik, harapannya begitu. Tapi kalau dia naik dan dia langsung ikut menstimulasi ekonomi, itu akan sangat positif terhadap ekonomi. Tetapi yang kedua juga yang perlu dilihat juga adalah bahwa belanja ini bagaimana bukan hanya dari sisi besaran di anggarannya, tetapi dari sisi pelaksanaan di lapangan, dia bisa lebih efisien dan lebih efektif. Dan itu akan mempunyai dampak luas. Artinya kalau kita mengurangi kebocoran-kebocoran yang sebelumnya mungkin kita bisa belanja, artinya bocornya itu 2-3%, maka kalau bocornya itu menjadi nol, tentu dampaknya akan lebih luas. Ya, nah semua itu yang harus dilakukan. Ya, kalau dilihat dari sisi kenaikan belanja sendiri, setahu saya kenaikannya itu antara sekitar 8,7% dibandingkan tahun lalu. Jadi kenaikannya itu mestinya cukup baik, cukup besar, ya. Pertanyaan adalah bagaimana dengan kenaikan sebesar 8,7% itu, dia berdampak secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dia akan mensasar tentu adalah sektor-sektor ekonomi yang luas yang menciptakan lapangan kerja dan pada saat yang sama juga mengurangi kemiskinan. Itu yang mungkin yang bisa dilakukan pemerintah dengan budget yang tadi disebutkan 3.621 triliun itu. Baik, Yang Pak Raden. berikutnya, yang berikutnya berkaitan dengan itu, saya pikir adalah bagaimana supaya belanja pemerintah ini secara tidak langsung men-trigger belanja-belanja daripada swasta dan investasi swasta. Jadi gabungan daripada efek langsung maupun efek dengan men-trigger swasta belanja dari sisi modal dan konsumsi lebih banyak lagi, itulah yang menggerakkan ekonomi. Baik, Pak Raden, kalau kita lihat target pertumbuhan ekonomi pemerintah di 2025 ini mencapai 5,2% dan kemiskinan ekstrem ini 0% gitu. Sementara kita tahu dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita ini hanya di kisaran 5%. Apakah Anda lihat target ini cukup realistis? Biasanya pemerintah selalu membuat satu target yang harus kerja keras. Jadi kalau dikatakan realistis, bisa realistis dengan catatan bahwa pemerintah harus bekerja lebih keras dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebagai contoh di situ saya pikir di dalam asumsi-asumsi itu bahwa konsumsi rumah tangga diprediksi harus bertumbuh di atas 5%. Demikian juga PMTB, investasi harus bertumbuh di atas 6%. Sebelumnya pertumbuhan daripada konsumsi rumah tangga seperti contoh di kuartal kedua itu hanya sekitar 4,9%. Jadi artinya untuk mencapai pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 5,2%, dia juga harus lebih besar dari situ. Yang kedua adalah yang saya katakan tadi, konsumsi daripada pemerintah sendiri 5,6 sampai 6% itu yang ditargetkan. Dan kalau kita lihat dari kenaikan belanja pemerintah seperti tadi yang sudah disebutkan, kenaikannya 8,7%. So dari sisi konsumsi pemerintah kelihatannya bisa dicapai kalau memang pemerintah bisa membelanjakan yang 3.621 tadi itu secara efektif. Yang tidak kalah pentingnya adalah PMTB atau pembentukan modal tetap bruto atau yang disebutkan dengan investasi. Ya targetnya adalah di atas 6%. Sebelumnya dia hanya 4,6%. Jadi artinya apa yang mau saya katakan di sini, semua target-target yang 5,2% itu
relatif dia adalah target yang optimis atau target yang harus dipenuhi kalau pemerintah bekerja keras. Itu intinya. Baik, dan setelah pemangkasan suku bunga dilakukan kemarin ya, kita berharap bahwa era suku bunga tinggi ini sudah berakhir dan artinya ke depannya ini mungkin akan lebih banyak pemangkasan lagi begitu. Apakah menurut Anda ini juga akan memiliki porsi besar untuk bisa mendukung kita mencapai target 5,2% tersebut? Tentu akan berdampak. Ini akan sangat membantu seperti yang kita tahu semua suku bunga yang lebih rendah, terutama itu akan mendorong investasi dan juga belanja. Terutama yang kita lihat dampaknya ini nanti adalah kepada belanja perumahan dan juga mobil. Ya. Sektor perumahan dan mobil ini adalah sektor yang sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena sektor perumahan maupun mobil ini, dia akan bisa mempunyai daya dorong yang besar dan juga daya tarik yang besar. Seperti contoh, perumahan itu akan menarik sekitar 185 sektor. Jadi apakah itu semen, nanti kerikil, ya, pasir, dan juga tenaga kerja akan tercipta dari sektor perumahan itu. Jadi kalau suku bunga turun, maka mungkin KPR tentu bisa turun, itu akan mendorong sektor perumahan yang mempunyai apa yang saya katakan tadi, daya tarik terhadap banyak industri dan juga daya dorong terhadap industri. Demikian juga kalau suku bunga daripada kredit mobil juga turun, itu akan mendorong juga sektor mobil dan juga kita tahu bahwa mobil ini punya multiplier effect terhadap komponen-komponen dari mobil itu boleh dikatakan hampir ribuan. Jadi dia akan mendorong banyak sektor. Jadi kalau dikatakan menolong, pasti suku bunga yang lebih rendah ini akan menolong sehingga harapan kita dengan demikian target pertumbuhan ekonomi yang 5,2% juga bisa dicapai di tahun depan ini.